Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa darbihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab karya Al-Imam Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Ibnu Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 279. Karya beliau yang terkenal Sunan At-Tirmidzi. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan hadis nomor 19. 19 ya. 17. Iya. Oh iya. Kita akan lanjutkan hadis nomor 18 pada pertemuan yang lalu. Hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis nomor 17 bab ke-13 tentang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tatkala buang hajat, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambilkan 3 buah batu. Dan ini merupakan istinja yang biasa dilakukan oleh mereka saat itu. Jadi bersuci, membersihkan diri dari najis dengan menggunakan batu atau sarana yang lainnya, ya, selain air. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membawakan 2 buah batu dan kotoran unta yang sudah kering. Ya, karena tidak mendapatkan 3 buah batu yang diminta, maka beliau hanya mendapatkan 2, dan yang satunya lagi beliau bawakan kotoran unta yang sudah kering. Dan ini juga hal yang biasa dahulu dilakukan oleh mereka, istinja, bersuci dengan menggunakan kotoran unta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil 2 buah batu dan membuang kotoran unta tadi yang sudah kering. Kemudian Nabi SAW katakan, innaha
riksun, sesungguhnya ini adalah kotor, kata Rasulullah. Ini hadis terakhir yang kita telah bacakan pada pertemuan yang lalu, dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan lanjutkan pembacaan hadis berikutnya, hadis nomor 18 dalam bab ke-14, bab karahiyati ma yustanja bihi, bab hal-hal yang dibenci untuk dijadikan sebagai sarana bersuci dengannya. Hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastanju birrawsi wala bil idhami fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Janganlah kalian istinja, bersuci dari buang hajat dengan menggunakan rauth, kotoran binatang yang sudah kering, atau dahulu mereka menggunakan kotoran unta, ya. Kemudian Nabi SAW katakan jangan pula menggunakan idham, menggunakan tulang. Kenapa Nabi SAW sebutkan fa innahu zadu ikhwanikum minal jin? Karena sesungguhnya itu merupakan bekal atau makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada dua sarana yang disinggung. Yang pertama rauth, kotoran unta yang sudah kering. Kemudian yang kedua tulang. Kemudian di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu adalah makanan atau bekal saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Adapun rauth, ya, dalam riwayat yang lain disebutkan rauth atau kotoran unta yang sudah kering itu adalah makanan untuk kendaraan mereka, untuk tunggangan mereka. Jadi dari bangsa jin. Sedangkan idham, tulang, ini adalah makanan mereka, yakni makanan saudara kita dari bangsa jin. Karenanya dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, sebagaimana pada pertemuan yang lalu telah kita singgung, bahwa rombongan mereka datang menemui Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena bangsa jin, ya, ini juga makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, sama seperti kita manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi tanggung jawab atau beban untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan ini berlaku pada kita bangsa manusia dan juga berlaku pada bangsa jin, ya. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antara keistimewaan beliau alaihi salam, beliau diutus oleh Allah kepada semua bangsa manusia, bahkan juga kepada bangsa jin. Jadi yang mendengar seruan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam atau hidup setelah beliau diutus menjadi seorang nabi, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia, wajib beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, wa bu'ithu ilan nasi kaffah. Ya, tatkala beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada beliau yang tidak diberikan oleh seorang nabi pun sebelum beliau, beliau bersabda, aku diutus. Kalau seandainya nabi-nabi dahulu diutus kepada umat-umat mereka secara khusus, akan tapi aku, kata Rasulullah, diutus kepada seluruh manusia. Para ulama pensyarah mengatakan manusia di sini maksudnya juga bangsa jin. Karena beberapa kali Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh mereka, oleh rombongan mereka, dan Nabi SAW bertemu dengan mereka. Ya, Nabi SAW bertemu dengan mereka. Disebutkan dalam hadis bahwa sebelum mereka meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta bekal atau bertanya tentang bekal dan makanan untuk mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk kendaraan atau tunggangan mereka, maka makanan itu adalah kotoran binatang yang sudah kering, kotoran unta yang sudah kering. Ini adalah makanan untuk tunggangan mereka.
Sedangkan untuk makanan mereka sendiri, maka Nabi SAW katakan, kalian tidak menemukan satu tulang yang disembelih dengan menyebut nama Allah, ya, kecuali kalian akan dapatkan di situ makanan. Jadi binatang-binatang yang disembelih yang halal dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan makanan pada tulangnya. Ya, akan mendapatkan makanan pada tulangnya. Karena Nabi SAW melarang kita istinja, bersuci dengan menggunakan dua sarana ini, karena ini berkaitan dengan zadu ikhwanina, bekal saudara-saudara kita dari orang-orang yang muslim dari bangsa jin. Ya, jadi bangsa jin itu ada yang muslim, ada yang kafir, ya, ada yang munafik, ya, ada yang munafik, ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebutkan oleh Allah secara jelas dalam surat Al-Jin, ya. Dan mereka sebutkan bahwa yang bermaksiat itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Jadi mereka ada yang beriman, ada yang kafir, ya, ada yang jahat, ada yang baik, sama seperti manusia. Siapa yang baik di kalangan mereka dijanjikan surga, dan siapa yang jahat di kalangan mereka diancam dengan neraka. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW sebutkan ikhwanikum, saudara kalian, yakni saudara seiman. Ya, saudara seiman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman, ya, sesama mereka itu bersaudara, baik kita antar sesama manusia maupun sama bangsa jin, beriman. Kemudian iman inilah yang mengikat persaudaraan. Maka Nabi SAW bersabda, zadu ikhwanikum. Ini adalah bekal saudara-saudara kalian, ikhwan-ikhwan kalian, saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Baik, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan hadis Abdullah bin Mas'ud annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatal jin, al hadis bitulihi. Ini kemarin juga sudah kita singgung, ya, seingat Anda. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan bangsa jin di malam jin. Di malam jin maksudnya di malam tatkala Abdullah bin Mas'ud diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan bangsa jin. Walaupun Abdullah bin Mas'ud saat itu hanya menemani pada posisi tertentu saja, kemudian Nabi meninggalkan beliau sendiri yang bertemu, ya, beliau sendiri yang bertemu dengan bangsa jin. Bahkan karena begitu banyaknya mereka, kata Rasulullah SAW, hampir mereka mencelakai Rasulullah SAW karena mereka berebutan untuk saling mendekat, ya, kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Mas'ud sempat mendengar suara-suara keributan, ya. Bahkan beliau saat itu khawatir kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada diri siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hanya saja beliau saat itu teringat dengan pesan Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah lingkaran, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan keluar dari lingkaran sampai saya datang. Ya, karena beliau saat itu memang ingin bertemu dengan bangsa jin. Jadi memang ada komunikasi antara beliau alaihi salatu wasallam dengan bangsa jin ini. Kalau kita ada nggak komunikasi? Hah? Bisa nggak berkomunikasi dengan bangsa jin? Hah? Ada yang punya pengalaman? Hah? Nggak usah lah ditanya-tanya, ya, bahaya. Taib. Jadi alam mereka, alam jin ini adalah alam ghaib. Alam jin ini adalah alam ghaib, karena kalimat jin dalam bahasa Arab itu adalah yang tidak terlihat. Makanya ada janin, kalimat yang dirangkai dari huruf jim dan nun dalam bahasa Arab. Ini mengisyaratkan bahwa sesuatu yang dinamakan dalam bahasa Arab dirangkai dari huruf jim dan nun, ini adalah sesuatu yang tidak terlihat secara zahir, ya, standarnya tidak terlihat.
Ya, makanya ada istilah janin. Kemudian apalagi yang dari jim dan nun, jannah, surga ya. Surga itu memang diciptakan oleh Allah, nggak terlihat gitu. Kalau terlihat semua beriman nanti. Jadi memang ditakdirkan yang beriman itu adalah orang-orang yang hatinya bagus, hatinya memang beriman kepada sesuatu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi jin itu tidak terlihat, pada dasarnya tidak terlihat. Ya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Allah SWT mengatakan sungguhnya kalian tidak melihat mereka dan mereka melihat kalian. Ini pada dasarnya demikian. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kalau ada di antara kita bisa melihat jin, bisa lihat. Ini di masjid ini ada 5 nih Ustaz misalnya. Nah, ini berarti nggak normal. Nggak normal. Ada hal-hal yang mesti diperbaiki pada dirinya. Makanya kalau antum masuk ke WC tengok, ada gitu kan. Lewat tempat gelap, ada di situ 3 Ustaz. Ya, kemudian di rumah kosong, ada Ustaz 10. Misal nih, seperti itu yang terjadi, berarti ada hal yang tidak normal pada diri kita. Karena pada dasarnya kita tidak bisa melihat bangsa jin. Kalau bisa melihatnya berarti nggak normal. Ya, kecuali tentunya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Ya. Nabi SAW pernah sholat kemudian diganggu apa? Diganggu jin sampai Nabi SAW mencekiknya. Sampai keluar lidahnya menjulur karena dicekik oleh Nabi SAW. Ingin mengganggu Nabi dengan api, dibakar-bakar gitu wajah Rasul supaya sholatnya rusak. Maka Nabi pegang ya. Nabi cekik sampai menjulur lidahnya, terasa dingin lidahnya. Berarti jin punya lidah juga gitu. Punya lidah, punya leher gitu. Ya, kemudian Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau tadi melakukan gerakan yang aneh ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan tadi syaitan menggangguku sehingga saya pegang, saya cekik dia sampai saya merasakan bardalisani, saya merasakan dinginnya lidahnya itu karena keluar air liurnya. Kalaulah bukan karena teringat dengan doa saudaraku Sulaiman, maka aku akan ikat dia ya sampai pagi di tiang masjid. Besok paginya ku berikan mainan untuk anak-anak Madinah. Jadi mainannya apa? Mainannya jin yang diikat gitu kan. Ini subhanallah. Ya, karena memang Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah, habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak engkau berikan kepada siapapun setelahku. Sungguhnya adalah zat yang maha pemberi. Ini doa Nabi Sulaiman. Akhirnya Allah SWT anugerahkan pada beliau kerajaan. Di antaranya adalah menundukkan bangsa jin. Ini di antara kekuasaan yang Allah SWT berikan pada Nabi Sulaiman. Jin tunduk kepada beliau tanpa ada syarat, tanpa ada hal-hal yang diminta oleh bangsa jin. Memang jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ya, maka tentara beliau dari manusia, dari bangsa jin dan juga dari hewan. Ya, burung itu selalu menaungi beliau tatkala beliau melakukan perjalanan menjadi payung. Ya, ini Nabi Sulaiman. Maka beliau akhirnya diberikan kemampuan untuk menundukkan bangsa jin. Ya, dan ini adalah mukjizat yang Allah SWT berikan pada beliau alaihi salam. Maka Nabi SAW mengatakan, kalaulah bukan karena teringat dengan doa saudaraku Sulaiman, aku sudah ikat ini jin ini di tiang Masjid Nabawi, kemudian paginya kuberikan mainan untuk anak-anak Madinah. Jadi intinya mereka adalah bangsa yang tidak terlihat dan tidak ada seorang pun yang tahu hakikat wujud mereka. Dan kalaupun ada penampakan, ya, memang ini penampakan mereka dan mereka memang diberikan oleh Allah SWT kemampuan untuk menyerupai hal-hal tertentu, tapi itu bukan wujud aslinya, Contoh menyerupai apa yang antum pikirkan? Ya, kadang menyerupai binatang,
kadang menyerupai hal-hal yang menakutkan, misalnya untuk mengganggu. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, bangsa jin ini ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang jahat, ada yang baik. Ya, ada yang jahat, ada yang baik. Ada yang kerjanya ganggu saja, ganggu aja kerjanya. Ya, makanya ya biasa. Ya, kalau seandainya kita diganggu oleh mereka ini, ya anggap saja biasa, karena memang ada yang istilah orang kita apa? Usil, jahil, ganggu dia. Supaya kita ketakutan gitu. Makanya enggak usah takut kalau dikerjai oleh bangsa jin, diketawai misalnya, atau ditampakkan sesuatu misalnya, enggak usah takut. Ya. Karena memang begitulah mereka, artinya mereka hidup di sekitar kita tapi kita tidak melihatnya. Cuma sebagian guru-guru kita dahulu mengatakan kegaiban jin itu, kegaiban malaikat itu lebih halus daripada gaibnya jin. Jadi kalau malaikat itu memang tidak terasa sama sekali. Artinya kehadiran mereka di dekat kita itu memang terasa tidak? Ada malaikat ini gitu. Nggak ada kan? Yang ada apa? Kayaknya ada jin ini gitu. Jadi memang ustaz-ustaz kita dahulu mengatakan bahwa kegaiban malaikat dengan jin untuk kita itu berbeda tingkatannya. Tingkatannya apa? Berbeda. Bahkan setiap saat kita selalu didampingi oleh siapa? Malaikat, dan kita tidak merasakan itu. Ada malaikat di kanan dan kiri setiap saat. Setiap saat kita tidak merasakan gitu. Tapi kalau jin kadang-kadang ada juga, kita melihat juga kadang-kadang, tapi tidak dalam wujud aslinya. Ya. Jadi ini kehidupan yang ya biasa saja gitu. Jadi kalau seandainya ada penampakan ya biasa saja, ada suara juga biasa saja gitu kan. Jangan-jangan dia lagi tertarik sama kita gitu kan. Ya sering diganggunya kita karena dia ingin PDKT. Mau didekati? Enggak mau lah. Karena tidak ada ketentraman dalam kehidupan kita sebagai bangsa manusia kecuali dengan yang sejenis dengan kita. Coba bayangkan kalau seandainya kita hidup dengan bangsa jin, makanannya tulang, mau antum? Kan enggak mau. Kita maunya daging lah. Ya, bukan tulang kambing tapi daging kambing. Bukan tulang sapi tapi daging sapi. Nah itu dia. Jadi ya enggak usah lah punya hubungan-hubungan istimewa dengan bangsa jin. Ya, apalagi banyak membuat fitnah. Ya, banyak membuat fitnah. Karena mereka kadang-kala tatkala ingin membantu kita dengan bantuan tertentu, mereka minta sesuatu, minta syarat ya, minta syarat. Lagi pula sering terfitnah gitu. Sering terfitnah. Ya, kalau seandainya misalnya dia berkomunikasi, kadang-kala dia bisa saya mengatakan saya ingin berteman dengan kamu misalnya, saya ingin ikut dengan kamu gitu, ikut-ikut sajalah. Nggak usah ada apa namanya, nggak ada syarat, kemudian nggak ada hubungan istimewa. Ini tidak, para ulama mengatakan berhati-hati karena takutnya terfitnah. Karena kita lihat ya sebagian dari orang-orang yang kita kenal yang punya hubungan dengan mereka akhirnya terfitnah. Ya, tanpa dia sadari gitu. Akhirnya setiap hari yang menyediakan sesuatu di rumahnya untuk makanan mereka gitu jadinya. Ya, yang padahal tadinya ya semoga Allah menyelamatkan kita dan mengampuni beliau rahimahullah. Yang tadinya sekedar ya punya apa namanya ya, hubungan begitu saja gitu. Mungkin dia ngeruqyah kemudian jin tadi mengatakan ya mau ikut gitu kan. Ya udah enggak apa-apa. Kalau mau ikut saja. Lama-lama ada komunikasi lebih intens. Ya, kemudian ya lama-lama ikut kemana-mana gitu loh. Lama-lama dia juga bisa melihat dan dia juga bisa memerintahkan jadi untuk memunculkan dirinya kepada orang yang dia mau. Ya termasuk kita ditawari tapi kita juga nggak mau lihat jin. Ya, beliau mengatakan mau apa? Ini ada berapa ekor di sini? Kan nggak perlu gitu. Nggak perlu. Takutnya kita terfitnah juga gitu. Kita mau makan siapkan, terbang sendiri piringnya ya kan. Seperti Nabi Sulaiman. Ya, siapa yang mampu kata beliau, ya'tini bi arsyiha qabla ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian wahai
wahai tentaraku yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis dari Babilonia, Yaman, membawanya ke Syam, ya, maka jin ifrit mengatakan, saya qala ifritu minal jin, berkata jin ifrit, saya mampu mendatangkannya dengan waktu sekian-sekian. Jadi takut ini terfitnah. Karena para ulama mengatakan ya tidak baik, ya, tidak baik, karena memang ini adalah keistimewaan yang hanya Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka hidup sekitar kita. Mereka hidup di sekitar kita. Kita tidak melihat mereka, akan tapi mereka melihat kita. Ya, kita tidak melihat mereka, akan tapi mereka melihat kita. Kita tidak melihat mereka, akan tapi mereka melihat kita. Dan mereka juga kadang-kala bisa mengganggu kita, akan tapi kita punya kekuatan yang diberikan oleh Allah dengan zikir, kemudian dengan Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang mampu, baik dari manusia maupun dari bangsa jin, melakukan kejahatan yang kemudian kita bentengi diri kita sebagaimana Al-Quran membentengi diri kita dengan apa? Al-Quran. Ya, karenanya mereka banyak dipakai oleh orang-orang yang hendak menyakiti seseorang, misalnya dengan sihir dan sebagainya, dan itu semua hancur dengan Al-Quran. Ya, sebagaimana kita tahu, hatta Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga merasakan keburukan mereka tatkala beliau disihir oleh seorang bernama Labid bin A'sam. Beliau disihir oleh Labid bin A'sam. Jadi orang-orang Yahudi datang kepada Labid bin A'sam, yang mana Labid bin A'sam ini adalah tukang sihir yang paling hebat di kalangan mereka saat itu. Dia mengatakan bahwa engkau adalah orang yang paling pandai melakukan sihir di kalangan kami. Artinya engkau tukang sihir yang paling the best lah. Enggak ada yang bisa menandingi Anda dari sisi kemampuan. Ya, ini Muhammad telah menyihir kami. Kita tidak bisa membalas sihirnya. Karena mereka beranggapan bahwa Nabi SAW itu tukang sihir. Karena beliau dengan mudah menundukkan hati-hati manusia sehingga mereka beriman dengan Nabi kita yang mulia SAW. Padahal itu bukan sihir. Ya, itu bukan sihir. Maka kita tidak bisa membalas sihirnya. Gimana? Kamu balas, kami berikan hadiah kepada kamu, bayaranlah. Berapa kami akan berikan, coba sihir Nabi kita yang mulia SAW. Maka Nabi kita disihir oleh Labid bin A'sam dengan menggunakan rambut yang gugur atau yang gugur tatkala beliau menyisir, ada rambut gugur itu diambil. Ya, gimana caranya? Allahu alam, diambil. Ada beberapa uban, beberapa rambut yang diambil, kemudian dengan menggunakan ini beliau disihir. Ya, cukup lama, ya, beberapa bulan beliau merasakan pengaruh sihir ini. Beliau sakit parah. Ya, beliau sakit parah, tidak makan, tidak minum beberapa bulan sampai terasa berat sekali, sampai seakan-akan beliau mendatangi istri beliau tapi hanya dibayang-bayangkan saja, makan nggak mau, minum nggak mau, kurang lebih selama 6 bulan. Sampai pada malam hari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang penyakit ini. Ya, beliau berdoa, beliau memohon ke lapangan sampai akhirnya malaikat Jibril dan Mikail mendatangi beliau dalam mimpi. Dalam mimpi. Ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bangun kepada Aisyah. Ya, beliau dalam mimpinya turun 2 malaikat, satu duduk di kepala, satu duduk di kaki, di sebelah posisi kepala, posisi kaki. Kemudian yang satu bertanya, malaikat Mikail bertanya kepada Jibril alaihissalam, sakit dia sepertinya. Jadi malaikat saja nggak tahu kalau Nabi sakit, malaikat Mikail tidak tahu. Ya, sepertinya beliau ini sakit. Maka Jibril mengatakan, ya, dia sedang disihir, terkena pengaruh buruk sihir, makbuh. Nah, kemudian pembicaraan mereka berdua ini sebenarnya untuk menjawab doa Nabi. Jadi Nabi SAW mohon kepada Allah terkait dengan penyakit ini, sebenarnya penyakit apa, ya, masalahnya apa gitu. Allah turunkan malaikat untuk memberitahu Rasulullah masalah sebenarnya yang beliau alami. Jadi dialog antara Jibril dan Mikail ini sebenarnya memberitahu kepada Nabi bahwa beliau sebenarnya bukan sakit medis, bukan. Ya kan, tapi ini pengaruh buruk sihir. Maka Jibril mengatakan mabuk, beliau ini terkena sihir. Dan Nabi SAW tahu itu, diberitahu, berarti sakit saya karena apa? Sihir. Kemudian ditanya oleh malaikat Mikail, siapa yang menyihirnya?
Siapa yang menyihirnya? Maka Jibril langsung mengatakan Labid bin A'sam. Yang menyihirnya siapa? Labid bin A'sam. Taib. Dengan apa dia menyihirnya? Ini dialog supaya Nabi tahu gitu. Dengan apa dia menyihirnya? Dengan ini dan ini. Dan buhul itu diletakkan di sumur ini dan disebutkan warna airnya. Warna air sumur itu seperti ini. Ya, jadi diberitahu juga di mana tempat buhul itu. Nah, ya. Kemudian Nabi terbangun. Maka Nabi berkata pada Aisyah, "Wahai Aisyah, sungguhnya doaku telah dikabulkan oleh Allah." Kiranya terpengaruh apa? Sihir. Maka turun Jibril meruqyah beliau, kemudian turun dengan membawa 2 surat. Jadi surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dengan surat Qul a'udzu birabbin nas. Ya, akhirnya pengaruh sihir itu lepas dari beliau alaihi salatu wassalam. Ya, kemudian Nabi SAW datang dengan beberapa orang sahabat mencari sumur yang diceritakan oleh kedua malaikat ini. Kemudian nampak sumur itu, ya, terlihat sumur itu. Kemudian Nabi kita yang mulia SAW tidak melakukan tindakan apapun terhadap Labid bin A'sam. Padahal sudah diberitahu dia yang menyihirnya. Tapi Nabi SAW tidak melakukan apapun. Karena sebagian riwayat mengatakan Labid bin A'sam ini munafik. Dia masuk Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Dia berada di barisan para sahabat. Tapi dia munafik. Maka Nabi takut kalau seandainya Nabi SAW membunuhnya akan terjadi apa? Penentangan, keributan di kalangan para sahabat. Karena Labid bin A'sam itu dari kabilah Khazraj. Ya, dia dianggap Yahudi karena memang dahulunya beragama apa? Yahudi. Padahal dia sebenarnya menurut pendapat yang sahih adalah dari Khazraj, yakni orang Arab yang tinggal di Madinah. Ini Labid bin A'sam. Jadi Nabi SAW merasakan itu, ya, walaupun tentunya apa yang terjadi pada Nabi, informasi bahwa disihir itu nggak bisa kita jadikan sebagai apa? Sebagai timbangan bagi kita kalau kita terkena sihir, kemudian dalam mimpi kemudian disampaikan tetanggamu yang menyihirmu, akhirnya kemudian kita apa? Nah, menyikapinya ini tidak bisa, karena mimpi Nabi itu adalah wahyu. Kadang-kala kita sakit misalnya, kemudian mimpi, kamu ini sakitnya bukan medis. Dalam mimpi tadi ada yang ngasih tahu. Ya, kamu ini sakitnya diguna-guna. Yang mengguna-gunamu si fulan misalnya. Bisa nggak dipercaya? Nah, bisa nggak dipercaya? Nggak tahu. Karena mimpi kita ada 3 kemungkinan. Dari syaitan, dari angan-angan, dari Allah. 3 ini nggak bisa kita pastikan sebenarnya. Kalau dari syaitan, dia sebenarnya ingin merusak hubungan kau dengan tetangga, merusak hubunganmu dengan teman, merusak hubunganmu dengan keluarga. Bisa saja dia datang, kemudian dia mengatakan sebenarnya kamu ini sakitnya bukan medis, tapi kamu diguna-guna, yang mengguna-gunamu adalah si fulan, supaya hubungan kita dengannya apa? Rusak, sehingga kita terjatuh ke dalam dosa, berprasangka buruk. Atau mimpi ini dari bawaan jiwa, karena memang kita suuzon terus setiap hari. Karena sakitnya udah lama, berobat nggak sembuh-sembuh, akhirnya kita jangan-jangan gitu. Terbawa ke mimpi. Atau memang benar ini informasi dari siapa? Dari Allah SWT. Tapi kalau Nabi bermimpi itu betul-betul wahyu. Jadi itu benar. Ya, karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini kita ingatkan jangan sampai kemudian kita mengkiaskan cerita Nabi tadi dengan kita. Jadi kalau sakit kemudian mimpi, benarlah itu kan gitu. Bisa iya, bisa tidak. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi mereka kadang-kala bisa melakukan hal-hal yang menimpakan keburukan untuk kita, walaupun tetap kita yakini dengan izin Allah. Tapi bisa. Ya, bisa. Karenanya kita harus selalu membentengi diri kita dengan zikir, dengan Al-Quran, sehingga akhirnya kita menjadi hamba yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi intinya tidak boleh bersuci dengan menggunakan kotoran binatang yang sudah kering atau menggunakan tulang, karena sungguhnya itu semua kata Rasulullah adalah bekal saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Berikutnya bab ke-15, nomor hadis 19 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Murna azwajakunna ay yastatibu bil ma' fa inni astahyihim fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu." Aisyah pernah berkata kepada para wanita, suruhlah
suami-suami kalian ayastatibu bil ma, suruh mereka bersuci dengan menggunakan air. Ya, cebok dengan menggunakan air. Ya, karena kita sebutkan tadi bahwa kebiasaan mereka itu memang dahulu biasa menggunakan batu, menggunakan sarana selain air. Allahu alam apakah memang itu kebiasaan atau memang karena keterbatasan apa? Air. Ya, atau bisa-bisa kedua-duanya. Ya. Maka Aisyah mengatakan suruh suami-suami kalian itu cebok dengan menggunakan air. Fa inni astahyihim, aku kalau ingin menyampaikan, memerintahkan suami-suami kalian melakukan hal ini malu, kata Aisyah, karena beliau perempuan. Jadi kalau cerita tentang masalah-masalah dalam kan ada batas yang apa namanya? Yang bisa disampaikan. Ya. Karena Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang wanita bertanya tentang bagaimana membersihkan diri dari darah haid. Ya. Dia bertanya gitu. Nabi katakan gini-gini, secara umum saja Nabi sampaikan. Tapi wanita ini nggak paham gitu. Dia ingin secara detail. Maka sampai apa namanya? Merah wajah Rasulullah gitu. Karena malu gitu. Kalau istri oke lah, bisa dijelaskan dengan sedetail-detailnya. Tapi ini masalahnya nggak mahram gitu. Maka merah wajah Rasulullah SAW karena malu. Ini bagaimana lagi menjelaskan kalau isyarat seperti ini nggak paham? Maka Ummu Salamah langsung narik wanita ini ke belakang. Begini loh caranya gitu. Nah, baru paham. Oh gitu katanya. Ya, jadi memang ada keterbatasan. Karenanya ini diantara hikmah ya. Kenapa Nabi kita yang mulia SAW menikah lebih dari satu? Di antara hikmahnya ini kata para ulama. Ya, istri beliau berapa? 11. Beliau menikah dengan 11 wanita. Beliau menikah dengan 11 wanita. Walaupun ada sebagian riwayat lebih sebenarnya, tapi ada yang diceraikan beliau. Ada yang diceraikan beliau. Ya, yang anak ingat ada 13 wanita yang beliau nikahi, tapi 2 diceraikan. 2 diceraikan. Yang satu karena ada aib, yang satu karena berlindung kepada Allah. Jadi tatkala Nabi SAW, dia tidak tahu ya, dia tidak tahu bahwa yang datang itu adalah Nabi SAW. Tatkala Nabi hendak menyentuhnya, dia mengatakan, saya berlindung kepada Allah dari kamu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya engkau telah berlindung kepada Zat yang Maha Agung, kembalikan ia kepada keluarganya. Ini wanita terhormat, wanita yang sangat cantik, ya, dari kalangan Ansar. Tatkala menikah dengan Rasulullah SAW, dia meminta perlindungan kepada Allah, maka Nabi langsung mengatakan, kau telah meminta perlindungan kepada Zat yang Maha Agung. Karena Nabi SAW katakan, siapa yang berlindung kepada Allah atau meminta perlindungan kepadamu dengan perantara nama Allah, maka beri dia perlindungan. Masalahnya dia menjadikan Allah itu sebagai perantara, Zat yang Maha Agung. Pak, atas nama Allah lindungi saya. Harus dilindungi itu. Karena dia meminta perlindungan dengan menyebutkan nama yang Maha Agung. Maka tatkala Nabi SAW hendak menyentuhnya, Nabi SAW dia mengatakan, a'udzubillahi minka. Berlindung pada Allah dari engkau. Maka Nabi katakan, kembalilah, karena sesungguhnya engkau telah meminta perlindungan dengan Zat yang Maha Agung. Walaupun sebab permohonan perlindungan ini kan nggak terbayangkan ya, bagaimana seorang wanita dinikahi oleh utusan Allah yang sangat mulia dari sisi kedudukan, dari sisi gagah dan ganteng, ya tidak ada seperti Nabi. Tapi kenapa beliau minta perlindungan? Ini terjadi perbincangan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan provokasi. Jadi istri-istri Nabi tatkala tahu ini wanita dinikahi, cantik, memiliki kedudukan sebagainya, mereka mengatakan gini, Nabi itu paling suka kalau seandainya ada seorang wanita yang baru nikahi selalu menyebut Allah, di antaranya meminta perlindungan kepada Allah dari diri Nabi. Coba ucapkan. Diucapkan rupanya dicerai. Ya, ini provokasi. Dalam sebagian pensyarah hadis demikian. Ya, makanya ini lika-liku apa? Lika-liku apa kalau seperti itu? Iya, kayaknya nggak ada praktisi, jadi nggak tahu lah mungkin ya. Baik. Jadi ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menikah dengan yang menjadi istri beliau sampai beliau meninggal ada 11 wanita yang menjadi istri beliau dan menjadi istri beliau nanti insyaallah di akhirat. Dan di antara hikmah, banyak hal yang tidak diketahui oleh para laki-laki sahabat di dalam rumah.
Dan itu terbukti setelah Nabi meninggal, ilmu berkaitan dengan beliau dalam rumah itu disampaikan. Ada ilmu yang diketahui oleh Aisyah, tidak diketahui oleh Ummu Salamah, tidak diketahui oleh mereka, diketahui oleh Saudah binti Zam'ah, tidak diketahui oleh mereka, diketahui oleh Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, dan seterusnya. Ini diantara hikmah, ya, diantara apa? Diantara hikmah pernikahan beliau dengan banyak wanita. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, perintahkan suami-suami kalian untuk bersuci dengan menggunakan air, karena aku malu kalau berbicara tentang poin-poin berkaitan dengan hal-hal yang seperti ini, malu. Walaupun pada dasar memang malu dalam aturan syariat, hukum ilmu itu sebenarnya tidak dianjurkan, ya, tidak baik. Tapi tetap yang namanya manusia ada batas-batas yang memang membuat kita apa? Malu karenanya. Maka Aisyah memerintahkan para istri untuk menyampaikan itu kepada suami-suami mereka. Sesungguhnya Rasulullah yaf'alu. Sesungguhnya Rasulullah semasa hidupnya beliau itu istinja, bersuci menggunakan apa? Menggunakan air. Ya, karena memang Imam At-Tirmidzi mengatakan wa alaihil amalu inda ahlil ilm yakhtaruna al-istinja'a bil ma'. Wa in kana al-istinja' bil hijarati yujzi'u indahum fa innahum istahabbul istinja' bil ma' wa ra'awhu afdal. Al-Imam At-Tirmidzi memberi catatan di sini. Beliau berkata, istinja' dengan menggunakan air sebagaimana disampaikan oleh Aisyah ini adalah sebuah amalan yang dilakukan oleh para ulama. Mereka lebih memilih bersuci dengan menggunakan air sekalipun batu sudah mencukupi. Bahkan beliau mengatakan fa innahum istahabbul istinja' bil ma' wa ra'awhu afdal. Mereka berkeyakinan sebagaimana hadis ini bahwa bersuci dengan menggunakan air itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Ya, ini yang tentunya juga kita pahami bahwa sarana air itu adalah yang paling bersih, yang paling bisa membersihkan dan mensucikan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang hidup di kampung Quba pada surat At-Taubah ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La takum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Di dalamnya, ya, yakni di Quba ini ada orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala yang membersihkan diri. Ya, suka membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Allah SWT menyukai orang-orang yang bersih. Disebutkan dalam tafsir bahwa mereka adalah orang-orang yang tatkala bersuci lebih mengutamakan apa? Bersuci dengan menggunakan air daripada yang lainnya. Bahkan mereka mengkombinasikan batu dengan air. Jadi dengan batu dulu baru dengan air. Ya, tentunya di zaman kita atau di negeri kita secara khusus bersuci dengan menggunakan air adalah hal yang sudah lumrah. Bahkan mungkin kita sendiri kalau saat bersuci dengan menggunakan selain air kita was-was, ya. Ini bersih atau tidak. Ya, alhamdulillah atas nikmat air yang Allah SWT anugerahkan kepada kita. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bab ke-16. Nomor hadis 20. Babu ma jaa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajah ab'ada fil madhhab. Ab'ada fil madhhab. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak buang hajat, beliau menjauh. Ya, menjauh fil madhhab. Madhhab ini diartikan tujuan. Jadi maksudnya tujuan buang hajat. Walaupun madhab ini juga bisa diartikan masdar, sumber, ya, seperti misalnya kalau kita berbicara tentang madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali. Ini yang dipahami dengan, ya, sumber pendapat, sumber pengambilan hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam hukum-hukum fikih. Taib, adapun di sini maknanya ab'ada fil madhab, yakni tempat pergi untuk buang hajat. Jadi beliau itu kalau hendak buang hajat beliau menjauh. Tentunya ini hadis disesuaikan dengan zaman dahulu dan ini tidak berlaku secara umum di zaman kita. Karena tujuan daripada menjauh ini adalah agar aurat tidak terlihat.
Ya, kalau sekarang tutup pintu. Jadi kalau buang hajat itu jangan buka pintu, tutup pintu. Atau kalaupun seandainya kita berada di daerah yang tidak ada tempat-tempat buang hajat, menjauhlah. Atau ya di balik pohon, di semak belukar misalnya. Ya menjauh. Ya, ini yang diajarkan. Karena kemarin kita ingatkan berkaitan dengan agar aurat kita tetap terjaga dan tidak terlihat oleh orang-orang yang dilarang melihatnya. Ya, hadis dari Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam hajatahu, fa'ab'ada fil madhhab." Ya, aku pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan safar, kemudian Nabi kala itu hendak buang hajat, maka beliau menjauh dari rombongan, ya. Dan diriwayatkan annahu kana yartadu li baulihi makanan kama yartadu manzila. Beliau sallallahu alaihi wasallam biasa buang hajat di satu tempat sebagaimana beliau punya rumah. Jadi beliau itu buang hajat di tempat tertentu gitu. Jadi ini sudah jauh sekali, memang di sini tempat yang paling sepi, tempat yang paling sunyi, tempat yang tidak terlihat orang, maka biasanya kalau memang tempat itu kondisinya seperti itu, di situ saja beliau buang hajat. Karena lebih aman. Jadi tidak sembarangan. Di mana sesak di situ ini nggak boleh. Ya, ini harus diperhatikan. Ini adab Islam. Ya, makanya kemarin kita ingatkan apa susahnya kita berhenti di pom bensin, Ya, ya walaupun paling bayar berapa lah kan gitu kan? Berapa? 2.000-nya. Ya 2.000. Tapi selamat, aurat kita tertutup daripada krim langsung pinggir jalan atau bahkan di ban ya kan? Ya sallallahu alaihi wasallam. Harga tanya supaya dingin bannya katanya. Betul kaidahnya itu. Ya? Tambah panas. Jadi subhanallah ini apa namanya? Hal yang tidak bagus, Atau mungkin di masjid. Ya, kalau memang dibuka masjidnya ya enggak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Yang penting menjaga kebersihan. Masalahnya memang subhanallah. Kadangkala kita masih seperti orang-orang Badui ya, buang hajat tapi tidak disiram, misal tidak dibersihkan. Seharusnya kita perhatikan itu, karena wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah SWT menyukai orang-orang yang bersih. Ya, sebenarnya kalau kita muslim tidaklah perlu harus dibuat tulisan setelah buang air besar hendaknya disiram. Enggak perlu, karena kita punya aturan dalam agama kita yang memang memperhatikan masalah-masalah yang seperti ini. Ya, tidak perlu. Ya, cebok. Ini tidak, memang aturan seperti itu dalam Islam. Bahkan kalau tidak membersihkan diri dari buang air kecil diancam dengan siksa kubur. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kencingnya juga dengan duduk ya atau jongkok. Ini aturan-aturan yang adab mungkin dianggap orang sepele dan sebagainya, tapi ini memang aturan Islam sebagaimana telah kita bacakan beberapa hadis-hadis sebelumnya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Berikutnya terakhir ya, bab 17 nomor hadis 21. Beliau mengatakan di awal hadis sahih, potongan hadis kedua tidak sahih. Hadis dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyabular rajulu fi mustahammihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang lelaki buang air kecil di tempat mandinya. Ini juga hadis yang mesti dipahami dengan kondisi saat itu. Mereka mandi sedangkan lantainya itu tanah atau pasir. Jadi kalau buang air kecil di situ ditakutkan tatkala mandi buang air kecil, air najisnya tadi malah kena setelahnya di tubuh. Ya, maka Nabi melarang, jangan. Ya, karenanya dalam mandi janabah yang dicontohkan dalam satu riwayat oleh istri beliau alaihi salatu wassalam, setelah sempurna semuanya, beliau berpindah dari tempat mandinya ke tempat yang lain dan beliau basuh kakinya. Ini diperhatikan karena kondisi tempat mandi mereka saat itu tidak seperti kita. Kita masya Allah ya,
licin, kilat kan gitu kan. Jadi dia mengalir gitu. Terbanting ya. Banyak jatuh Pak ya. Baik. Jadi mengalir. Kalau mengalir berarti najisnya jalan gitu. Kalau najisnya jalan berarti masalah ini tidak jadi tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Dan karena ini Islam juga memperhatikan masalah-masalah seperti ini agar kebersihan itu tetap terjaga. Mungkin hadis ini bisa dikaitkan nanti dengan hadis berikutnya. Nabi SAW melarang kita kencing di genangan air yang tidak mengalir. Di genangan air yang tidak mengalir. Jadi kalau ada genangan air, kencing di situ jangan. Karena air ini nanti mungkin dimanfaatkan oleh binatang atau dimanfaatkan oleh orang, tidak boleh. Ngencingi sumur misalnya, nggak boleh. Adab. Dan yang lebih banyak kencing di mana? Di kolam renang, itu nggak bagus. Ya, ini diperhatikan. Ini adab nih sebenarnya. Ya, kalau kita mandi kolam renang, mandi nggak apa-apa, mandi. Bawa anak kita, keluarga kita. Tapi ingatkan, kalau mau buang air kecil keluar. Ya dikasih tahu lah, dikasih tahu. Ya dikasih tahu. Sak pipis. Ini pembiasaan sebenarnya. Ya kalau sak pipis bilang gitu. Ini enggak. Bahkan kalau sesak kencing malah ke dalam. Bayangkan. Ya, kita mandi pula, agak-agak tenggelam pula. Ya sudahlah, masya Allah, kenyang ya. Ini para ikhwah. Ini adab Islam, masya Allah. Diperhatikan ini demi untuk keselamatan, kesehatan manusia. Ya, makanya dilarang kencing di tempat mandinya, itu dilarang. Ya dalam Islam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ini riwayat yang dikatakan potongan yang kedua dilemahkan oleh sebagian para ulama. Inna amatal wiswasi min. Kenapa dilarang kencing di tempat kita mandi? Lantai yang tidak mengalir airnya tadi. Karena mayoritas was-was. Karena orang itu punya was-was. Jangan-jangan kan gitu kan. Ini mayoritasnya karena hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau orang selalu diganggu dengan namanya was-was dari syaitan, ini menyulitkan. Contoh misalnya udah mandi, selesai pakai anduk, ini mandi junub misalnya. Jangan-jangan ini nggak basah. Oh, mandi lagi. Selesai, sah nggak ini? Itu was-was itu dari syaitan. Wudhu misalnya, sah nggak? Wudhu lagi. Sah nggak? Wudhu lagi. Itu was-was dari syaitan. Karena kita lihat ada orang wudhunya 5 menit, 10 menit wudhu aja, nggak siap-siap. Was-was itu. Nggak, udah selesai. Kayaknya buang angin ini kan gitu. Wudhu lagi kan gitu kan. Sampai beliau datang ke kita, salah satu teman Allahu yu'afina wa yu'afi. Dia mengatakan, Ustaz, memang kendala saya adalah seperti ini, gimana Ustaz? Terus saya katakan, itu buang saja. Bismillah. Melatih. Ya. Makanya Abdullah bin Umar bin Khattab di antara orang yang terkena was-was ini, sehingga beliau itu kalau basuh wajah, beliau masukkan air ke matanya. Karena takut tidak sah. Basuh apa? Bisa dijadikan apakah ini bisa dijadikan sebagai contoh? Enggak bisa. Dan beliau katakan enggak bisa karena beliau merasakan was-was. Ya. Jadi jangan berusahalah kita untuk berlindung kepada Allah dari yang namanya was-was. Ya. Dan namanya was-was. Karena kalau seandainya was-was ini semakin besar, bisikan-bisikan semakin besar, kita sendiri yang susah. Sampai ada seorang salaf dahulu bercerita bahwa saya setiap buang hajat itu pakai baju khusus. Jadi kalau mau buang hajat pakai baju khusus. Kenapa? Beliau kemudian melakukan itu. Sampai akhirnya beliau katakan rupanya ini nggak benar. Karena pernah saya buang hajat, terbang lalat. Inggap di baju saya. Saya berpikir jangan-jangan dia tadi mendarat di tempat kotor, najis lah ini. Akhirnya udah, setelah itu saya setiap buang hajat pakai baju khusus. Buang hajat pakai baju khusus. Lama-lama saya pikir susah juga ya.
Susah juga. Kemudian dia pikir, Nabi SAW sebutkan dalam riwayat, beliau pakai baju, baju itu dipakai untuk tidur. Ya kan? Baju itu dipakai untuk sholat. Baju itu boleh buang hajat, dia pakai baju itu. Kemudian sholat. Jadi selama zahirnya tidak terkena najis, maka kita hukumi hal itu adalah suci. Enggak usah memberatkan diri dalam hal yang seperti ini. Ya enggak usah dipikirkan lalat terbang, terlalu apa namanya? Ya, ini berlebihan ya. Ini menyulitkan kita sendiri. Karena Nabi SAW katakan, ad-dinu yusrun, agama ini mudah, dan tidak ada seorang pun yang mempersulit diri dalam pelaksanaan agama, berlebihan maksudnya, maka kecuali dia akan kalah dengan sendirinya. Kalah dengan sendiri. Orang yang mandi janabah, ragu, ya lama-lama sakit dia, mandi terus gigil, ya kan, kedinginan, ya. Susah sendiri. Ya, maka hilangkan was-was ini yang pada zahirnya kita tidak batal, ya tidak batal. Pada zahirnya tidak ada najis, tidak ada najis. Ya, contoh misalnya kita pergi satu tempat mushola yang sudah lama tidak dipakai, kemudian kita lihat ya, apalagi di daerah minoritas misalnya, ya kita lihat jangan-jangan pernah dijilat anjing, jangan-jangan ini pernah, enggak usah tengok, ada enggak bekas jilatan anjing? Enggak ada, sholat bismillah. Engkau lihat di situ ada najis, enggak ada, sholat bismillah. Ya kecuali kalau pas kita sujud tercium bau yang tidak sedap, ini lain. Ya, tapi kalau zahirnya tidak ada najis, berarti itu suci. Beginilah Islam memerintahkan kita. Karena agama ini mudah. Tidak ada yang berlebihan dalam melaksanakan agama ini kecuali akan kalah dengan sendirinya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian beliau sebutkan apa yang kita sebutkan tadi. Imam Ibnu Mubarak berkata, qad wussi'a fil bauli fil mughtasali idza jara fihil ma. Ya, diberi kelapangan kata Imam Ibnu Mubarak, buang air kecil di tempat mandi kalau airnya mengalir. Kalau airnya mengalir sebagaimana rumah-rumah kita sekarang, kamar-kamar mandi kita sekarang, maka insya Allah tidak mengapa. Karena kita pastikan najis tadi sudah hilang. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk bab ke-18 nomor hadis 22 insyaallah taala berkaitan dengan siwak dan yang lain-lainnya. Kita cukupkan pembahasan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Ada pertanyaan? Fadhal, silakan. Silakan. Mengingatkan bagaimana kita orang yang tidak beribadah itulah ragu-ragu kita di samping kita diri kita semua dia mengatakan berapa kali gitu kan jadi ingatannya macam-macam sama wujudkan kita berkali-kali iya. Taib, kadangkala hal-hal yang sebagaimana antum sebutkan seperti wudhu berkali-kali, mengulang lagi, sebenarnya dia juga merasa berat gitu loh. Jadi sebenarnya dia tidak bisa mengontrol dirinya, was-was tadi. Sebenarnya ini penyakit sebenarnya masalahnya. Jadi kita melihatnya bukan sebuah kesalahan kadangkala. Kadang-kala mereka tahu sebenarnya nggak mesti seperti itulah gitu loh. Tapi gimana Ustaz? Nggak bisa saya tolak was-was tadi, nggak bisa. Jadi dia tidak berkaitan. Contoh misalnya orang yang takbir berkali-kali tadi, belum pas. Dia sebenarnya ingin ya sudah Allahu Akbar gitu. Dia ingin ucapkan takbir sejalan dengan niat di dalam hatinya gitu. Jadi tatkala belum pas rasanya gitu. Ya, mungkin ada sebahagian merasa bahwa memang harus seperti itu. Mungkin ini pemahaman yang tidak benar. Tapi ada kadangkala memang dia sebuah penyakit, was-was tadi.
Dia ingin nggak seperti itu, tapi gimana Ustaz? Rasa was-was ini menghilangkan masalah was-was ini. Sama seperti wudu tadi. Ini saya sebutkan tadi, ada beberapa orang yang datang ke kita. Ya, di antaranya dia datang kemudian mengatakan, tatkala saya sholat, seakan-akan ada angin, buang angin kayaknya gitu. Tiap sholat. Makanya saya kalau sholat Ustaz, mungkin rakaat kedua batal. Saya batalkan, wudu lagi saya. Sholat lagi, udah rakaat ketiga, iya kayaknya buang angin lagi, wudu lagi. Gitu. Jadi dia merasa ini penyakit gitu. Tapi gimana solusinya? Memang begitulah yang terjadi. Maka mungkin kalau terkait dengan pemahamannya, ya mungkin cari waktu yang tepat untuk memberi nasihat, atau mungkin diskusi, atau mungkin belikan buku. Pandai-pandailah kita cari. Tapi kalau itu sebuah penyakit yang dia mengatakan, gimana cara menghilangkannya? Mungkin kita katakan berdoa dan kita doakan dia. Semoga was-was ini hilang gitu. Nah itu dia. Mungkin kalau jadi imam hatinya sudah udah pas dia gitu kan, pas gitu. Nah, makanya wallahu alam kita nggak bisa menghukumi apakah ini sebuah keyakinan beliau ataukah ini memang was-was gitu. Apakah ini was-was? Jadi ini kadang-kala syaitan waktu jadi imam, dia jadi imam mungkin syaitan nggak mengganggu dia. Bukan takut, syaitan mengatakan ini niatnya sudah melenceng, biarkan aja kan. Ya, ingin tampil ke depan kan gitu kan. Udah melenceng, udah nggak, biarkan aja, nggak usah ganggu. Tapi waktu dia mau sholat sendiri ikhlas lillahi ta'ala, dia ini ikhlas, dia nih ganggu dia was-was. Jadi kita Masya Allah, syaitan ini memang profesor dia dalam mengganggu kita ya. Mungkin di atas profesor lagi udah ya, untuk merusak amal ibadah kita. Dan dia tidak peduli, yang penting amalmu kalaupun tidak rusak dari A sampai Z-nya, minimal A-nya rusak atau M-nya rusak. Yang penting adalah sesuatu yang bisa dia rusak dari amal kita. Inilah syaitan. Ya, makanya subhanallah ya, para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, intinya kalau itu ada semua penyakit, kita doakan semoga Allah SWT menyembuhkan dia. Kalau seandainya itu sebuah keyakinan, ya, keyakinan mungkin diskusi atau berikan buku pencerahan kepadanya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Tafadhal. Dari penonton misalkan kita apabila kita melawan suami ketika suami melarang istri memakai cadar. Baik, terkait dengan cadar, hukum cadar ini memang ada khilaf di kalangan para ulama kita. Ada perbedaan. Ada yang berpendapat bahwa cadar itu wajib. Cadar itu apa? Wajib. Jadi memang harus tutup wajah, karena cadar hukumnya apa? Wajib. Ada yang berpendapat cadar itu hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Tapi wallahu ta'ala alam, ya. Kalau dikaitkan dengan suami masih melarang karena mungkin ada pertimbangan hal tertentu, ya ikuti apa yang diinginkan suami. Ikuti apa yang diinginkan suami. Selama tidak memaksa kita buka jilbab. Kalau sudah buka jilbab, maka ini bertentangan dengan syariat yang sangat jelas. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Maka terkait dengan masalah cadar, mungkin suami berpendapat ini adalah sebuah kebaikan, sebuah kesempurnaan. Kemudian mempertimbangkan beberapa hal, mungkin ya sementara tidak pakai sampai kondisi tertentu, ya mungkin sah-sah saja. Maka pesan saya pada sang penanya, mungkin beginilah kondisi anti, ya bismillah. Atau mungkin kalau seandainya bisa berdiskusi dengan suami akhirnya memahami, alhamdulillah diizinkan misalnya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kalau kita pribadi berkeyakinan bahwa cadarnya adalah sebuah kemuliaan, cadar ini pada dasarnya hukumnya tidak tidak wajib, ya tidak wajib. Karenanya kalau kaitan dengan suami masih melarang, ya ikuti keinginan suami sampai nanti sampaikan ke suami bahwa tujuannya menutup itu adalah untuk agar lebih selamat, lebih terjaga. Lagi pula suami, wahai suamiku yang sangat aku cintai, bahwa kecantikan yang ada di wajahku ini hanya untuk satu orang. Siapa itu? Kamulah orangnya. Wah gitu langsung berbunga-bunga. Ya udah pakai cadar kan gitu ya. Ya pandailah merayu, biasanya perempuan kan pandai merayu ya. Ya,
Demikian ya, bismillah. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan, adakah setiap mandi wajib sebelumnya harus wudu dulu dan sesudah mandi juga harus berwudu? Taib, kalau ditanya harus, ya harus itu bahasa Indonesia ya. Mungkin kalau kita kaitkan dengan bahasa Arab, hukum kan ada wajib, ada haram, ada mustahab, ada makruh, ada sunnah, ada afan mubah. Taib. Jadi kalau harus, apakah wajib? Ya tidak. Jadi mandi janabah itu yang wajib hanya dua. Yang wajib hanya dua, atau rukunnya hanya dua. Yang pertama, niat. Jadi tatkala kita mandi, kita ini sedang junub ini, hadas besar. Tatkala kita sedang mandi, kita berniat untuk mengangkat hadas. Niat di hati. Jadi kita mandi tujuannya mengangkat hadas. Kemudian yang kedua, wajib yang kedua dalam mandi janabah adalah seluruh anggota tubuh terkena air. Ya, kulit semuanya basah. Apakah kepala atau daun, semuanya basah. Gitu. Karenanya orang kalau sudah berniat membasahkan dirinya untuk mengangkat hadas besar, kemudian nyemplung saja ke sungai. Plung. Tapi timbul lagi lah. Kalau nyemplung nggak timbul. Tenggelam dia, sap. Basah semua, dipastikan basah semua, kemudian keluar, sah sudah. Sah berarti mandi janabahnya. Berarti hadasnya sudah terangkat, sudah hilang. Ini dua syaratnya. Ya, dua wajibnya. Berarti niat mengangkat hadas dengan mandi tersebut, dengan membasahi tersebut. Kemudian yang kedua, seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki harus basah. Ya, ini berkaitan dengan pertanyaan kalau harus. Berarti di situ disebutkan harus wudu. Ya, akan tapi wudu itu sunnah. Makanya mengerjakan mandi janabah seperti ini contohkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadisnya, diawali dengan wudu. Dalam sebagian riwayat wudu sama seperti wudu salat. Ya, kalau di riwayat pertama sempurna dengan kaki juga, di riwayat kedua kecuali kaki. Nanti di riwayat kedua kaki itu dibasuh setelah pindah, kemudian basuh kaki. Tapi sempurna wudu. Ini riwayat pertama. Wudu sebagaimana wudu salat, kemudian apa? Membasahi atau mekeramas ya. Membasahi kepala, kita ambil air, basahi kepala, kemudian dalam riwayat seperti orang dipijit, ya kan? Ini enak ini sebenarnya, pijit 3 kali. Kala sudah terasa kepala itu kulitnya basah semuanya dengan air, maka baru kemudian mandi, ya, mandi kanan terlebih dahulu, kemudian kiri, baru kemudian pakai sabun dan seterusnya. Ya, jadi wudu dahulu kemudian mandi. Ya, wudu dahulu kemudian mandi. Taib. Apakah kemudian setelah wudu ini kemudian mandi kita harus wudu kembali? Para ulama mengatakan tidak, karena hadas besar terangkat dengan mandi tadi, secara otomatis hadas kecil juga terangkat. Ya. Allahumma kecuali setelah selesai mandi, sebagian ulama mengatakan setelah mandi kita buang air kecil lagi. Berarti kita harus wudu lagi. Ya, demikian wallahu taala alam. Jadi kalau pertanyaan apakah setiap mandi wajib sebelumnya harus wudu? Tidak harus. Tidak harus. Dan sesudah mandi juga harus berwudu? Ya tidak harus. Kalau tadi setelah mandi kita tidak ada buang angin lagi, setelah mandi kita tidak ada buang air kecil lagi, ya sudah, tidak ada masalah. Tapi kalau setelah mandi janabah tadi kita buang air kecil lagi atau buang angin lagi, maka kita wudu kembali. Wallahu taala alam. Ya. Apa hukum menerima hadiah harta haram dari orang yang bekerja di instansi riba? Taib. Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Haram itu ada haram zatnya, ada haram sebabnya. Ada haram zat, ada haram sebab. Contoh haram zat, perampok. Tadi malam dia merampok, dapat uang 10 juta. Kemudian dikasih ke kita. Ini 5 juta untuk kamu.
Kita nggak ada ikut serta. Karena kawan dekat mungkin ya. Tadi malam berhasil saya ngerampok dapat 10 juta. Nah, ini tak boleh diterima, haram diterima. Karena uang ini zatnya haram. Maksudnya uang ini bukan miliknya, ini milik orang lain yang diambil dengan tanpa hak, maka ini uang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Sampai kapanpun antum nggak boleh menerimanya. Ini namanya haram zat. Ini, yuk ngopi kita, ngopi. Baik kali hari ini ya. Tadi malam nyuri kambing tetangga aku. Nyuri kambing tetangga saya jual, hasilnya ngopi kita. Haram, nggak boleh. Karena ini uang, zatnya haram. Ini hak orang lain dia harus dikembalikan pada orang tadi. Tapi ada haram sebab. Haram sebab. Contoh dia bekerja di instansi riba. Dia kerja dengan keringatnya dia bekerja, kemudian dia dapat gaji. Ini uang ini hak siapa sebenarnya? Hak dia, karena dia memang yang kerja, memang keringat dia, tapi dia dapatkan dengan cara yang tidak benar. Caranya tidak benar. Ini uangnya sebenarnya nggak ada masalah, tapi sebab dia mendapatkan yang masalah. Kalau untuk yang kedua ini, para ulama mengatakan pada dasarnya kalau dia memberikan hadiah itu ke kita, maka statusnya sudah berubah pendapatannya ke kita. Kalau dia dapatkan dari yang haram, dia berikan ke kita. Paham nggak itu maksudnya? Paham ya? Jadi dia mendapatkan uang itu dengan cara yang haram. Contoh ini misalnya 500.000. Dia memberikan kita 500.000. Sedangkan uang ini dia dapat dari sebab yang haram tadi. Dia dapatkan 500.000 itu dengan cara yang haram. Bekerja di instansi yang riba. Kita mendapatkan uang itu dari dia dengan cara yang halal. Apa halalnya? Hadiah kan? Dia menghadiahkan ke kita. Ya, caranya kita mendapatkan uang 500.000 kan halal. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwa pemberian itu, hadiah itu halal. Tapi mereka ingatkan, jika seandainya dengan nasihat antum tolak, kemudian dia bisa berubah, dia bisa taubat dari pekerjaannya, maka itu bagus. Katakan, afan akhi, kenapa kau terima? 100 juta loh ini, misal 100 juta hadiahnya. Tapi kalau 100 juta mungkin dia nggak mikir ya. Ya, afan. 100 juta ini banyak. Ambillah. Enggak. Apa masalahnya? Kau bekerja di tempat yang tidak halal. Astagfirullah. Udahlah, anak taubat gitu. Tapi pada dasarnya sebenarnya apa? Boleh. Karena beda antara haram zat dengan haram sebab. Itu paling mudah lah mungkin menjelaskannya. Wallahu taala alam. Nah. Ya, banyak pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum. Ini kitab. Saya jawab saja karena memang saya nggak ada jadwal ke Medan hari ini. Jadwalnya terpaksa dan Pak mohon maaf. Itu pun pada zuhur ya, mungkin menjelang asar. Tapi kalau saya ada jadwal ke Medan mungkin ya nggak bisa. Saya harus persiapan baca untuk mengisi kajian berikutnya. Fadhil, silakan. Sebelum tahun 2000-an itu kan ramai pemukiman di jalan tol. Sekarang kan sudah semacamnya ada yang pemukiman jadi lahan pekerjaan mereka seolah-olah, tapi yang sebenarnya walau-walau. Jadi bagaimana itu mau di jalan-jalan itu bagi orang yang berkendara, apalagi kalau orang ketiga itu sangat mengganggu. Mau cepat gara-gara total separuh jadi terhambat. Ya, ini fenomena ya. Baik para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Fenomena menggalang donasi ya untuk pembangunan sarana ibadah milik kita kaum muslimin di mana? Di jalan. Ya, di jalan. Baik. Pada dasarnya sebenarnya ya mubah saja pada dasarnya.
Walaupun ada beberapa catatan yang disebutkan oleh para ulama kita, ya pada dasarnya orang cari sumbangan untuk pembangunan masjid, untuk hal-hal yang baik, pada dasarnya apa? Mubah, boleh. Bahkan mungkin ini termasuk ta'awun alal birri wa taqwa. Tatkala kita bangun masjid, kemudian kita cari donasi dengan berbagai macam cara, maka pada dasarnya ini merupakan bab saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kala tatkala kita mencari, ya, mengumpulkan, mengkhabarkan kepada kaum muslimin, mungkin kita berperan dalam membangun masjid tadi. Jadi pada dasarnya Pak mubah. Akan tapi ada beberapa catatan yang mungkin dipertimbangkan juga, yang pada dasarnya mubah karena ada catatan-catatan yang mungkin dipertimbangkan. Contoh misalnya terkait dengan Bapak sebutkan tadi mengganggu aktivitas orang, ya. Nabi SAW mengatakan dalam adat Islam, a'tut tariqa haqqahu. Berikan jalan haknya. Ya, berikan jalan apa? Hanya ini dipertimbangkan, apakah memang mengganggu atau tidak. Kemudian juga catatan, ya, dikaitkan dengan orang-orang musyrikin dahulu tatkala mereka hendak merenovasi Ka'bah. Ini belum datang masa Islam waktu itu. Nabi masih sangat muda ya saat itu. Dilakukan renovasi Ka'bah. Ketentuannya apa? Dalam penggalangan donasi untuk membangun Ka'bah, mereka mensyaratkan bahwa donasi yang boleh diberikan dan akan diterima adalah donasi yang benar-benar halal. Jelas apa? Halalnya. Harta riba tidak diterima. Itu. Jadi mereka saat itu memang melakukan transaksi apa? Riba. Ya, ada orang hutang nggak bisa bayar, nambah. Tahun depan nggak bisa bayar, nambah. Jadi akhirnya ribanya jauh lebih besar dari apa? Dari hutangnya. Kalau nggak bisa bayar juga, kamu jadi budak statusnya. Masya Allah kejamnya. Ya, jadi budak atau anakmu jadi budak. Nah itu. Jadi mereka mengatakan harta yang dihasilkan riba tidak boleh. Harta yang dihasilkan dari menang judi nggak boleh. Jadi mereka senang berjudi, kemudian menang. Ini untuk pembangunan Masjid Al-Haram. Oh nggak bisa, kalau itu nggak bisa. Ya, atau harta yang dihasilkan dari pelacur tidak boleh. Ya, ini subhanallah mereka saat itu. Ini catatan gitu. Bagaimana mereka betul-betul memperhatikan. Kayak kita sedang hendak membangun apa? Rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini gimana rapat? Ini ada donatur besar ini. Gelontorkan sekian ratus juta. Oh ya, siapa itu? Agen sabu. Ya, kalau dulu agen judi kan gitu kan. Ya baiknya ditolak lah. Karena kita hendak membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita hendak merasakan di sana ketenangan dan sebagainya. Ya. Ini beberapa catatan gitu yang mungkin dipertimbangkan juga. Yang pada dasarnya sebenarnya mubah saja. Ya, karena orang kadang di jalan itu juga misalnya kalau tidak mengganggu, dia punya harta halal, mungkin meletak ke siapa bingung kan gitu kan. Nampak pula pembangunan. Apalagi kalau saya perhatikan, makanya saya tidak bisa mengatakan nggak boleh secara mutlak, nggak bisa. Karena kita berada di daerah-daerah minoritas misalnya. Ya, daerah mana? Tapsel ya. Itu kan masjid-masjid pinggir jalan itu, masya Allah ya, butuh memang apa? Tentu. Jadi kalau sana kita lewat misalnya, mereka donasi mungkin di sana memang betul-betul membutuhkan. Ya, mungkin cara satu-satunya saat itu mungkin kurang ya kita, saudara-saudara kita memperhatikan karena terlalu apa? Jauh. Jadi mereka butuh itu. Nah, maka ya pas kita lewat memang kasihan lah. Kita lihat ya bantu semampu kita. Bantu semampu kita. Ya makanya hukumnya ini tidak bisa kita katakan boleh secara mutlak atau tidak boleh secara mutlak. Ini ada beberapa catatan yang hendaknya diperhatikan dan dipertimbangkan. Wallahu taala a'la wa alam. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.